Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Sinta Dewi Rismawati SHMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Hayadiana NIM 1521032 dan teman-teman rekan saya kelompok 7. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu kesatuan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum menurut para ahli. Menurut Marton A. Kaplan, sistem hukum adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling berhubungan, sehingga mekanisme sistem mencirikan hubungan internal bagian satu dengan bagian yang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah dan pernyataan, hubungan eksternal dari bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, dan hubungan eksternal dari himpunan bagian satu dengan himpunan bagian lainnya yang menciptakan sebuah keteraturan. Menurut Subakti, sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, keseluruhannya berkaitan satu sama lain yang merupakan hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan yang terpola dan menurut rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wiji Hidayati dengan NIM 1521034 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem hukum yang ada di dunia. Pembagian sistem hukum di dunia terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Yang ketiga adalah sistem hukum adat, dan yang keempat adalah sistem hukum Islam. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Asal mulanya adalah hukum yang berasal dari Kaisar Romawi pada pemerintahan Kaisar Justianus pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang nama aslinya adalah civil law. Kemudian menjadi corpus juris civilis, dan dari corpus juris civilis ini berubah dan berkembang yang akhirnya dijadikan asas kodifikasi hukum di negara Eropa Barat, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan termasuk Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Sumber hukum yang digunakan dalam sistem hukum Eropa kontinental menganut asas nasional. Artinya, sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif atau statute law. Sistem hukum Eropa kontinental menganut sistem hukum tertulis. Dengan demikian, tidak memberlakukan asas hukum adat karena hukum adat ini sendiri merupakan hukum yang tidak tertulis. Penggolongan sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur wewenang negara atau penguasa, serta hubungan antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya. Hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 Masehi yang lebih dikenal dengan sebutan sistem hukum common law. Pada sistem hukum tersebut juga mengenal pembagian terhadap hukum publik dan hukum privat. Pengertian hukum publik sama dengan pengertian hukum pada sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan arti hukum privat berlainan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Pada hukum privat Anglo-Saxon lebih memfokuskan kepada hak milik orang dan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Sesuai dengan namanya, hukum Islam asalnya sudah jelas dari agama Islam, yang dalam hukum Islam itu mengatur masalah duniawiyah atau dunia dan ukhrawiyah atau hari kemudian, atau lebih dikenal dengan sebutan muamalah dan ubudiyah.
Muamalah artinya hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai subjek hukum maupun lembaga hukum. Sedangkan ubudiyah artinya hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Dalam hukum Islam, menganut prinsip yang dikenal dengan sebutan Al-Ahkamul Hamsah atau 5 hukum, yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kelebihan hukum Islam terdapat keseimbangan antara pahala dan sanksi. Artinya, bagi yang tidak melakukan pelanggaran hukum pasti diberi pahala dan yang melakukan pelanggaran hukum pasti diberi sanksi atau dosa. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang berasal dari tradisi adat istiadat yang berlaku dan berkembang di masyarakat tertentu. Sehingga sistem hukum adat lebih menggunakan peraturan-peraturan tidak tertulis yang berlaku dan dipertahankan keberadaan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Sistem hukum adat memiliki sifat tradisional yang berpangkal pada kehendak nenek moyang, sehingga dasar perintah dan larangan pada suatu ketentuan merupakan kehendak suci dari nenek moyang. Di Indonesia, sistem hukum adat dapat diklasifikasikan beberapa bagian hukum, yaitu hukum adat tentang tata negara, yang kedua adalah hukum tentang warga negara, dan yang ketiga adalah hukum adat tentang delik atau hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramsil Kabir. Saya di sini akan menyampaikan tentang klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ada 1 berdasarkan sumber hukum. Ada undang-undang, undang hukum adat, traktat, jurisprudensi. 2 berdasarkan bentuk hukum. Hukum tertulis, dan ada juga hukum tidak tertulis. 3 berdasarkan tempat berlakunya hukum. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. 4 berdasarkan waktu berlakunya hukum. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi. 5 berdasarkan cara mempertahankan hukum. Ada hukum formil dan hukum material. 6 berdasarkan sifat hukum. Sifatnya memaksa dan ada juga yang sifatnya mengatur. 7 berdasarkan wujud hukum. Hukum objektif dan hukum subjektif. 8 berdasarkan isi atau kepentingan. Ada hukum privat, hukum publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silas Raffi Musyafa dengan NIM 1521031 kelas ATNA akan membacakan soal beserta jawabannya mengenai materi hukum. Soal pertama yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang ada di dunia. Jawab. Persamaan dan perbedaan diantaranya, sistem-sistem adalah 2 sisi mata uang yang sama. Persamaan yang menunjukkan kurangnya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kurangnya persamaan. Karena itu, baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Beberapa faktor yang menjadi acuan sebagai perbedaan dan persamaan hukum antara lain: 1. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara untuk menghasilkan sumber daya yang dimilikinya, baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Yang kedua yaitu ideologi dan sistem politik. Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sistem politik negara, khususnya dalam persoalan hukum tata negara, pidana, dan hukum tata usaha negara. Yang ketiga yaitu agama. Sikap dan keyakinan agama dapat berperan penting bagi sistem hukum, khususnya dalam hukum keluarga dan hukum pidana. Yang keempat adalah sejarah dan geografi. Sistem hukum terbentuk di bawah pengaruh kekuatan perkembangan sejarah negaranya. Yang kelima yaitu faktor demografi. Umat manusia dibagi menjadi beberapa ras, yang masing-masing terdiri dari jumlah kelompok etnis berbeda-beda.
karena perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakcocokan hukum dengan ras tertentu dalam suatu wilayah. Soal yang kedua, tampilkan bagian sistem peradilan biasa dan peradilan juri. Sistem peradilan biasa adalah sistem peradilan umum yang terbagi menjadi dua, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 2, peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dan berdasarkan Pasal 6, pengadilan terdiri dari dua, yaitu pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang merupakan peradilan tingkat banding. Berdasarkan Pasal 50, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Pengadilan ini kedudukannya di ibu kota kabupaten. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 51 Ayat 1, peradilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pada Pasal 51 Ayat 2, peradilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertamatan terakhir sengketa kewenangan antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selanjutnya adalah bagian dari sistem peradilan juri. Peradilan juri atau jury trials adalah konsep sistem hukum yang menganut Anglo-Saxon. Seorang juri pengadilan atau jury trials atau pengadilan oleh juri adalah proses hukum di mana juri berperan membuat keputusan atau membuat temuan fakta. Jury trials atau trial by jury digunakan dalam porsi signifikan dari kasus-kasus pidana yang serius di semua Anglo-Amerika sistem, dan juri atau hakim awam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum dari banyak negara-negara civil law untuk kasus-kasus pidana. Sistem bagian peradilan juri itu sendiri terdiri dari sidang juri, yang kedua kemudian penentuan bersalah atau tidak bersalahnya pelaku, kemudian berlanjut ke hukuman atau sanksi, dan dilanjutkan dengan proses banding. Soal selanjutnya atau soal yang ketiga, yaitu jelaskan sistem hukum yang dianut di Indonesia, argumentasi Anda dan contoh konkretnya. Jawab. Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental asal mulanya adalah hukum yang berasal dari Kaisar Romawi pada pemerintahan Kaisar Justinus pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang nama aslinya adalah civil law. Sistem hukum civil law dianut di Indonesia sebagai implikasi bekas jajahan Belanda. Ciri-ciri atau karakteristik civil law ada 3, yaitu terdapat kodifikasi hukum. Yang kedua yaitu putusan hakim tidak terikat atas putusan hakim terdahulu. Sistem peradilan bersifat inquisitor. Bukti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di mana di dalamnya diatur terkait mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini.
Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu kesatuan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum di dunia ada 4. Yang pertama, sistem hukum civil law. Yang kedua, sistem hukum common law. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Dan yang keempat, sistem hukum adat. Ada 8 klasifikasi sistem hukum. Yang pertama, berdasarkan sumber hukum. Yang kedua, berdasarkan bentuk hukum. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya hukum. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya hukum. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankan hukum. Yang keenam, berdasarkan sifat hukum. Yang ketujuh, berdasarkan wujud hukum. Dan yang kedelapan, berdasarkan isi atau kepentingannya. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.